Nabila nih, siapa role modelnya? Lebih ke Rachel V-nya sih, karena dia konten kreator juga, Iya. influencer, terus janda kaya raya ya, janda Mas ya. Yang penting CEO ya. Konten kreator. Iya, konten kreator, influencer sih. Soalnya baru tahu Rachel V-nya itu dengan drama-dramanya. Oh. Halo, kenalin aku Rayani. Dan aku Farhan. Kami adalah host di acara podcast Universitas Prima Indonesia jurusan Sistem Informasi. Oke, kenapa aku bilang podcast kali ini spesial? Karena akhirnya perdana Sistem Informasi punya acara podcastnya sendiri. Nah, podcast ini tujuannya bakalan sharing soal-soal atau masalah isu tentang perkuliahan dan mahasiswa. Nah, dari itu kita kedatangan dua bintang tamu yang keren banget. Kenapa aku bisa bilang mereka keren? Karena selain mereka punya kegiatan di kampus, mereka juga aktif kegiatan di luar kampus. Maka dari itu kita kedatangan Nabila dan Radit. Halo. Halo. Oke, kenalin dulu dong. Ini Nabila sama Radit dari jurusan apa? Semester berapa sekarang? Halo, kenalin nama aku Tengku Nabila, aku dari Sistem Informasi semester 5. Halo, nama saya Ranvika Adityansyah dari Sistem Informasi semester 5 juga. Oke, aku bakal bacain kegiatan atau latar belakang mereka dan kegiatan-kegiatan mereka buat Nabila. Karena ikut workshop event Hyundai acara vlogging, ikut kegiatan kampus Merdeka PKKM di Box City di bagian desain grafis atau konten kreator, kerja sambil kuliah juga pernah di CV Aura Pratama sebagai digital marketing atau konten kreator. Untuk Radit sendiri tergabung ke dalam organisasi kampus bernama Infinity, sempat menjadi bagian tim branding kampus, ikut PKKM di Box City bagian desain juga atau konten kreator. Pernah ambil freelance bahkan sampai sekarang di bagian video atau fotografer. Nah, ngomongin soal Unpri nih. Kenapa sih kalian berdua akhirnya jatuhin pilihan kalian berdua di Unpri? Kita pengen tahu itu dulu deh. Karena Unpri itu kampus terfavorit ya, kampus swasta terfavorit di kota Medan, dan juga dosennya gaul-gaul banget. Juga sistem pembelajarannya juga bagus. Oke. Nah, kalau buat Radit gimana? Karena di Unpri kampusnya kayak apartemen ya kan, kayak apartemen, Kayak gedungnya tinggi. gedungnya tinggi, fasilitasnya terpenuhi, dan itu ceweknya cakep-cakep ya kan. Gabung pula tuh semua jurusan di situ yang satu apartemen itu. Apa nggak enak kali. Berarti dalam kampus itu perempuan itu berpengaruh ya menurut Radit ya? Iyalah, biar sebagai support atau penyemangat, walaupun bukan cewek awak ya kan, tapi nengok-nengok gitu sih semangat awak ke kampus ya kan. Itu berpengaruh juga ya. Ya. Oke. Gitu, Nah, Radit. kegiatan waktu kuliah nih, boleh ceritain nggak apa aja kegiatan kalian sama kuliah? Kegiatan di kampus, kalau yang kita ketahui banyak sih sebenarnya. Cuman yang kita minat ininya tergantung. Bilang minat bagian apa? Bagian biasanya pernah bikin konten untuk IG-nya SI Unpri. Juga paling panitia-panitia acara ya di event Unpri. Kak Nabila memang ada keseriusan di dalam bidang konten kreator atau cuman untuk memenuhi kegiatan di jurusan sistem informasi aja? Awalnya sih tuntutan pekerjaan ya, karena dulunya itu sebagai digital marketing yang harus bikin konten. Tapi lama-kelamaan jadi hobi dan suka, jadi passion juga ya. Berarti kakak pernah kerja di bagian desain marketing? Digital marketing. Ya, maksud saya itu digital marketing. Saya. Kalau Radit, kegiatannya di kampus ngapain aja sih kalau boleh tahu? Dulu pernah pertama awal kuliah masuk lah yang coba-coba di Infinity. Nah, di Infinity itu banyak tuh berbagai jurusan dijadikan satu, terjadilah Infinity. Infinity itu tujuannya untuk apa? Itu kayak gabungan antara beberapa jurusan gitu untuk dijadikan tim untuk misalnya ada project nih. Nah, jadi dikerjakan bareng-bareng, sharing gitu kan. Jadi misalnya ada berbagai jurusan digabungi gitu untuk jadikan sebuah project gitu. Project ini nentuin anggota Infinity itu atau ada struktur lain yang menyuruh untuk buat project ini untuk ini gitu, ada nggak? Atau ditentukan sendiri?
Sama ini sih misalnya nih kayak ada project dari dikasih project sih misalnya dari Pak Epta. Nah, buat misalnya buat konten atau buat robotik. Nah, nanti Pak Epta nyuruh nih ada project nih buat ini. Nah, kami lah di situ jadinya kayak rapat gitu. Gimana nih bagi tugas gitu untuk biar menyelesaikan project tersebut gitu. Berarti project itu disuruh ya, bukan ide kalian sendiri ya gitu ya. Ada yang menunjuk untuk buat project apa gitu ya. Ya. Nah, Nabila nih tadi yang aku bacain, Nabila ini katanya pernah menang lomba. Boleh sharing ke kita nggak atau cerita lomba yang Nabila ikutin itu gimana? Awalnya sih aku ikutin workshopnya ya. Workshopnya itu tentang car vlogging. Ya. Hostnya pada saat itu founder CVT Indonesia, Mas Reza. Jadi Mas Reza kasih tahu gimana sih jadi konten kreator yang baik, terus kasih tahu cara-caranya gimana. Dan akhirnya di situ ada buka kompetisi. Nah, awalnya sih nggak niat ikut, terus dikasih tahu kalau misalnya ini bakalan ada pemenangnya dan bakal dapat hadiah nih. Ya udah iseng-iseng aku ikutan. Ikutlah pada hari itu juga. Acaranya selesai jam 2:30, workshopnya selesai 2:30, terus di posting 3:30. Jadi kontennya hari itu juga diposting dan diupload. Di-upload dan diumuminnya hari itu juga. Kontennya mengenai apa nih? Mengenai mobil Hyundai terbaru ya, Stargazer X. Iya. Jadi dalamnya ada apa aja, fasilitas ini mobil itu ada apa aja. Berarti video yang dibuat itu mempromosikan si produk mobil itu ya lah. Iya, lebih ke vlog, kayak vlog di mobil itulah kita shoot ya. Banyak gak sih peserta yang mengikuti perlombaan konten creator ini? Lumayan banyak. Workshopnya lumayan banyak yang ngikutin. Perlombaan ini cuma di bagian workshop aja atau ada perlombaan lainnya? Di setiap workshop dia kan satu hari ada beberapa workshop gitu. Jadi workshopnya mungkin ada buka kompetisinya di setiap workshopnya. Jadi lain-lain. Nah, kalau boleh tahu Nabila ini juara berapa ya di situ? Di situ juara 3 konten kreator. Perlombaan ini diikuti apa cuman sebagian besar mahasiswa aja atau ada emang konten kreator medan-medan lain yang ikut atau emang untuk amatir gitu? Enggak sih, ini untuk umum, semua boleh ikut. Nah, kalau buat Radit nih yang katanya ngambil freelance sampai sekarang, boleh ceritain nggak kegiatan freelance kamu sejauh apa kamu terjun ke dalam dunia freelance kamu? Terjunnya jauh nggak sih, maksudnya serius nggak sih dalam menekuni bidang freelance? Apa aja yang kamu laluin nih, bukan terjun dari atas itu enggak? jadi kok dibilang kayak bukan freelance sih, tapi itu ibaratnya hobi yang terbayarkan ibaratnya gitu. Ya, karena ibaratnya misal jadi ibaratnya misalnya kayak kita nih motret kan, selesai kita motret nanti dikasih uang jajan. Nah, masalah freelance itu misalkan dipanggil vendor-vendor lain gitu kan, karena mungkin alhasil bagus menurut orang itu jadi dipanggil gitu aja. Berarti dalam mengerjakan freelance ini Radit ini patok harga nggak sih? Atau memang sukarela dan hasil itu dikasih bonus kalau dia memuaskan gitu, atau emang dipatok harga sekian untuk ini gitu? Nah, kalau masalah itu tergantung proyeknya sih, karena kan banyak juga yang diterima proyek, misalnya kayak bahkan awak juga main drone juga, main drone kayak mapping, kayak kemarin ke Aceh kan mapping ngukur luas tanah sampai berapa hektar pakai drone. Bahkan bisa kemarin tuh di Politeknik dekat Padang Bulan. Nah, itu saya juara 3 foto shoot pakai drone gitu. Oh, berarti freelance bisa sampai keluar kota juga berarti ya. Kota. Oke. Tergantung job siapa yang dibutuhkan, siap gitu, kayak ambil fotografer, videografer, mapping gitu. Udah lama gak sih menekuni dunia freelance ini? Setelah tamat SMA sih langsung terjun lah. SMA berarti sambil kuliah, sambil freelance gitu ya. terus. Biar nambah uang jajan juga kan. Iya.
Berarti Iya. Radit udah lama banget ya. Udah lama, cuman ya dikenalnya baru setahun lebih sih. Soalnya kan kemarin masih hunting-hunting aja gitu, kenal-kenalan. Udah percaya diri, karena kan kalau kita motretnya harus percaya diri gitu. Gimana hasilnya gitu. Kalau nggak percaya diri, pasti itu nggak yakin deh sama harganya gitu. Itu sih. Tadi nih ngomongin soal kegiatan PKKM. Kalian selama kegiatan PKKM yang kalian lakuin itu apa aja? Atau ada terlibat dalam project itu nggak? Ada sih terlibat. Contohnya kayak konten kan ada. Karena kan di Box City ini kami disuruh membuat project website gitu kan. Website itu berbentuk e-commerce atau jualan online. Nah di Box City ini kami dibagi 3 kelompok gitu. Ada kelompok web developer, kedua Desain grafis, terus desain digital grafis, marketing. ketiga desain marketing gitu. Kalau di sini Radit berperan sebagai Content creator atau desain. Oke, kalau Kakak Nabila? Sama desain grafis dan content Oh, creator. berarti Satu divisi. Radit sama Nabila satu divisi. Tapi beda kelompok nih. Oh, gitu. Beda hati juga ya. Iya. Apa nih yang buat Nabila sama Radit tertarik buat ambil kegiatan di luar kampus? Kayak itu awalnya dari mana sih? Pengen coba-coba doang atau kayak emang aku punya hobi nih harus aku salurin gitu? Gimana? Pertama yang bikin tertarik itu ya cuan ya, paling Ya. penting cuan. Terus lama-kelamaan itu bakalan jadi hobi, terus relasinya juga banyak. Ya, Adit. ya sama sih gitu. Nambah relasi juga kan. Karena kan relasi itu bagi awak tuh paling utama gitu. Karena kalau kita nih banyak kawan, banyak juga rezeki gitu. Ya, benar. Next. Kalian ngeliat gak sih kalau kalian nih udah ikut kegiatan magang atau studi independen, ikut kegiatan di luar kampus, kalian ngerasa gak sih kalau di dalam diri aku ini banyak banget keterampilan yang aku punya. Nah, karena keterampilan yang kalian punya itu, makanya kalian berani buat ambil job di luar. Nah, biasanya kalian dapat keterampilan itu atau pengetahuan itu dari mana sih kalau boleh tahu? Prioritasnya dari kampus ya, awalnya Iya. itu dari kampus, terus dari luar banyak belajar juga, Iya. dapat referensi ya. Nah, Berarti kampus ikut berperan besar lah untuk Iya, pengetahuan Nabila sama Radit nih ya. Oke. Prioritas. Kalau untuk di luar kampus nih, salah satunya dapatnya dari mana pengetahuan yang berkaitan dengan konten kreator ini? Kalau aku dari kerjaan dulu ya, dari kantor Oh, dikasih ya. tahu atasan gimana Ya, cara-caranya. kalau awak banyak lah. Kadang gabung-gabung komunitas, nah nengok-nengok hasil dia, paten, ikut-ikut, nambah referensi gitu kan. Buat bahkan kita buat lebih baik lagi gitu. Gitu. Kan ini bisa dibilang udah jadi kayak pekerjaan gitu nih. Iya. Nah, kerjaan kalian ini pernah tim atau solo? Nah, kalau misalnya tim atau solo nih, lebih better tim atau solo? Semuanya sih punya plus minus ya. Kalau solo pun ada minusnya, capek ngerjain sendiri, cuman dapat cuannya banyak. Kalau kelompok ntar ada dapat tim yang nggak mau ngerjain atau males ngerjain ya. Tapi ada juga yang semangat, jadi ada plus minusnya sendiri sih. Kalau Radit gimana nih? Lebih better tim atau solo? Kalau awak sih lebih suka tim sih, walaupun duitnya berkurang. Soalnya kalau kita tergantung proyeknya sih. Kalau misalnya proyeknya bisa dikerjakan sendiri, ya ngerjain sendiri aja gitu. Paling kalau bawa kawan ya bawa kawan satu untuk bantu biar ada kawan bicara, bantu pegang alat gitu kan. Tapi kalau emang proyeknya besar kayak party gitu kan, ya terpaksa lah turun satu tim gitu kan. Cuman ya kalau minusnya ya jadi dibagi-bagi gitu jatahnya. Jadi kan misalnya atlet dapatnya segini jadi segini gitu. Tapi ya itulah jadi nggak capek kita kan. Gitu. Berarti Radit sama Nabila ini udah punya tim sendiri lah ya untuk membuat konten atau ada job di luar Kalau Saat ini aku masih individu sih. masih sendiri. Kalau Radit? udah ada timnya sih. Nama timnya Syair Moment. Oh, pakai nama tim gitu. Ya, Syair Moment. Nah, kantornya di Jalan Karya ya. Oh, pakai kantor Ya. luar biasa. Keren. Nah, kalau Radit bilang itu tim lebih better. Iya.
pernah gagal nggak? Nah, kalaupun misalnya pernah gagal atau kena revisi nih, itu pasti udah termasuk sebagai kendala dong. Nah, Iya. cara ngatasinnya gimana tuh? Kalau kami kan misalnya turun satu tim nih, kami memiliki tanggung jawab masing-masing. Misalnya nih, ada yang bagian videografer, ada yang bagian dokumentasi, ada yang bagian candid. Nah, kalau misalnya turun satu tim, awak itu bagian dokumentasi. Nah, selama sejauh ini sih belum pernah mengalami revisi sih kalau bagian dokumentasi. bagus. Tapi kalau pernah ngambil job video, pernah mengalami revisi, Pak. Tapi paling cuman revisi color grading atau warna gitu kan, sama soundtracknya aja, Bang. Ini buang aja gitu, atau nanti Bang ini kepanjangan gitu aja sih paling. Kan kalau namanya klien lah kita bilang ya kan, klien itu kan biasanya ada yang rada-rada banyak requestnya, Ya, betul. terus banyak mau lah intinya kan. Gimana sih cara cara mengenal apakah diikutin kemauan si kliennya atau kita berusaha untuk semaksimal mungkin, terus apa bisa dilepas gitu aja apa gimana? Ya, sebelum kita melakukan job per dealan kan, kita kan udah ada nih kayak kompromi dulu. Gimana sih maunya gitu, misalnya si klien minta ini, ya kita juga ngasih harga gitu. Nah, kalau misalnya cocok ya kita harus ikuti klien, karena itu kan emang tanggung jawab kita kan. Kita harus juga memenuhi kebutuhan dia gitu, karena kan dia udah melengkapi apa yang mau kita gitu. Misalnya kita patokan segini, ya kita harus bisa juga memberi kepuasan kepada dia gitu. Berarti pernah ngadepin yang kayak gitu ya? Pernah. Kalau Iya. yang ngadepin yang kayak gitu tuh, pernah branch out gak? Atau kayak penat gitu? Ya dijalanin aja lah, walaupun penat kan, nggak bakal ngerti juga kliennya gitu. Iya, Iya, oke. walaupun kita nanti melakukan revisi sekali 2 kali bagi klien tuh mudahnya itu gitu. Dia nggak mau tahu ya. Dia nggak mau tahu, yang penting siap. Terima ya. beres gitu ya? yang Sesuai penting yang dia hasilnya sesuai sama yang dia mau sih gitu aja. Oke, nah kalau misalnya lagi branch out atau penat kayak tadi aku bilang, kalian berdua biasanya ngebangkitin moodnya itu gimana caranya? Kalau aku sih paling minum es krim ya, moodnya balik. Mau makan es krim. Iya. Kalau Radit nih, Kalau awak sih biasanya kalau lagi pening atau mumet ya main game, kalau main game pun capek juga kamu mumet ya tidur lah. Gitu. Bermimpi dulu awak, menghayal. Cari inspirasi baru Cari ya? inspirasi dulu. nah aku dengar-dengar dari cerita kalian berdua dari tadi kayak kelihatan sibuk banget ya. Nah kalau misalnya kalian sibuk nih, kuliah sambil ngerjain sesuatu di luar kampus, kalian cara nge-handle waktunya itu gimana sih? Prioritasin yang di kampus dulu ya. Pokoknya kampus itu utama, Yang lebih baru utama sih. kerjain yang kerja untuk di luar gitu. Berarti tetap pada porsinya gitu ya? Iya. Tetap tahu kalau kita Iya. sebagai mahasiswa, kita Iya. utamain kampus, Iya. dan freelance yang luar yang tidak berhubungan dengan kampus kita keduain gitu ya. Ya. Itu ya, pokoknya kampus prioritas. Tapi sulit gak sih bagi fokus gitu? Lumayan ya, lumayan. Kalau bilang sulit, tapi harus dijalani, Iya, terjalani juga ya. Terjalani juga. Nah kalau misalnya ini, kalian ngerasa nggak sih waktu kalian itu lebih tertata atau malah berantakan waktunya? Gimana? Lebih tertata tapi jadinya padat. Jadi harus pandai-pandai bagi waktu, mana kampus, mana kegiatan di luar kampus. Jadi main-mainnya rada dikurangin, main-mainnya Iya. dikorbanin gitu ya? Ya, jam Jarang banget malah mainnya. Oke. paling main game lah ya. Iya, mainnya sama teman-teman Iya. itu juga. Teman kampus paling. Dari semua kegiatan yang kalian lakuin nih sampai sekarang, ada nggak sih hal yang paling berkesan banget sampai yang bisa kalian ingat sampai sekarang? Makanya kalian pengen terus ada di bidang itu atau di bagian itu. Kalau kena revisi ya paling Nabila suka kena revisi. jarang sih, cuman itu yang bikin kayak mau bangkit lagi nih, harus lebih baik lagi. Kalau Radit Berubah ke sendiri? depannya. Sama aja sih. Kenangannya ya gitu-gitu aja. Minum dulu ya, Kak. Ya, nggak apa-apa minum aja. Ya, kita nunggu Radit minum dulu ya guys. Seger kali ya. Seger. Oke. Kakak minum dulu. Enggak. Nah, ini nih. Kalian berdua punya role model nggak? Atau terinspirasi dari siapa gitu makanya bisa sampai kayak sekarang? Makanya kuat-kuat aja gitu, ngikutin apa aja yang ada. Kalau awak banyak sih sebenarnya.
Cuman yang paling terinspirasi itu namanya Kiting. Namanya Kiting. Rambutnya keriting, tapi nama Instagramnya Kiting juga. Jadi dia tuh orang Yogyakarta, jadi awak tuh suka kali nengok-nengok hasil video dia kan. Dia influencer juga atau cuman orang yang suka bikin konten aja gitu? Suka bikin konten. Oh, Kontennya paten-paten. Aku pun nengok, paten kali ya. Padahal kalau dibilang orangnya sederhana, dia ngetek video itu cuma pakai celana boxer, pakai kaos. Tapi hasilnya gitu ya? hasilnya kadang kan orang tampilnya keren ya kan. Iya. Tengok hasilnya be aja. Ini emang paten dah. Itu Kalau Nabila nih, siapa role modelnya? Lebih ke Rachel V-nya sih, karena dia konten kreator juga, Iya, iya. influencer, terus janda kaya raya Iya, ya, janda Mas ya. Yang penting CEO ya. Konten kreator. Iya, konten kreator, influencer sih. Soalnya baru tahu hasil V-nya itu dengan drama-dramanya. Oh. Sorry Kak Rasel kalau kakak nonton. Oke, nah kalian berdua apa sih goalsnya atau plannya ke depan setelah kuliah? Kalau aku sih pengen buka usaha, jadi CEO dan owner ya, pengen ya, amin. amin. Radit, apa nih? Kalau awak sih panjang sih goals awak. Panjang, banyak kali pun. Ceritain aja. Iya bener. Kalau awak goals awak setelah lulus S1 ini sih pengen nyoba ini secapa gitu, sekolah perwira. Ya, Masih ada keinginan ke situ? masih. Soalnya itu kan cita-cita dari kecil ya kan. Pas kali kan emang sejalan gitu sama jurusan awak kan, bagian programmer gitu. Pengen S2 nggak? Kalau gagal baru kita coba. Kita coba dulu yang pertama ya kan. Mantap. Lanjut S2? Lanjut S2. Mau yakin? Harus yakin lah, walaupun duitnya kurang ya kan, ada aja rezeki tuh. Kita cari beasiswa ya. Kita cari beasiswa. Oke, Di Unpri banyak beasiswa. Oh iya. Di Unpri banyak beasiswa. Ini kan baru buka beasiswa apa nih ya? Apa tuh? Yang lagi buka beasiswa. Jurusan apa tuh? Nggak kelenteng berarti story Pak Mardi. Pokoknya banyak ya, beasiswa Mardi di itu siapa Unpri tuh? banyak. Mardi itu siapa? Pak Mardi Wakil dekan wakil dekan. Radit ini adalah salah satu mahasiswa beasiswa di kampus Unpri ya. Ya, beasiswa. Nabila juga. Ya, kami dari Nabila juga? Iya, Berarti Nabila sama Radit ini? Iya. Iya. Oh gitu, baru tahu. dapat beasiswa dari Bapak Bobby, Pak. Keren. Ya. Berarti kalian dua termasuk siswa berprestasi nggak sih? Ayo. Aduh. Aduh, kalau dibilang prestasi, ya segitulah kemampuan kami. Iya. Cuman kami aktif. Insya Allah kami bisa menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Pasti tuh? Pasti. Pasti ya. Amanah Yakin ya? Amanah. Mana? Apa yang diberi tugas, insya Allah selesai. Insya Allah. Udah kayak- Selesai. Udah kayak caleg-caleg gitu ya. Aduh. Oke, makasih buat Nabila sama Radit udah mau sharing ke kita. Pokoknya intinya apapun kegiatan kita di luar, sebisa mungkin yang di skala prioritaskan itu duluan pasti kegiatan yang di kampus dulu karena kita Iya. mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswi. Oke. Nah buat teman-teman yang pengen tahu nih info-info atau isu-isu permasalahan tentang mahasiswa, kalian bisa subscribe channel YouTube kita karena kita bakalan terus buat podcast yang bahas tentang masalah itu. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Dadah. Bye-bye.